Ya, oke. Dan kita di-develop oleh developer yang kelasnya internasional. Oke, Astra Property sebagai grup Astra, kami bulan ini baru saja merayakan ulang tahun ke-63 tahun. Baru saja belum lama ini, ya. Bayangkan sebuah perusahaan bisnis yang sudah berjalan 63 tahun di Indonesia sebagai multinational company itu sudah menunjukkan komitmennya, reputasinya, ya, yang kita tahu sama-sama udah ada 6 lini bisnis sebelumnya, kemudian di bidang otomotif, finansial, di bidang IT dan lain sebagainya, ya. Dan sampai akhirnya kita punya lini bisnis yang ketujuh yang namanya Astra Property. Reputasi, komitmen yang sama yang akan kita bawa untuk memberikan pengaruh di industri properti. Ada juga Hong Kong Land, ya, merupakan bagian dari proyek ini. Hong Kong Land sendiri sebagai bisnis developer property sudah lebih dari 130 tahun pengalamannya di berbagai negara di Asia, ya, dengan ditemukan di Hong Kong, didirikan di Hong Kong, ya, dan kemudian di berbagai kota di China, Filipina, Malaysia, Singapura, dan bahkan juga di Indonesia. Ya, bayangkan kolaborasi antara dua developer ini membuat satu karya yang namanya Avania. Saya yakin pasti nggak main-main. Ya, saya yakin pasti bagus, saya yakin pasti berkelas. Dan kolaborasi ini sudah menghasilkan beberapa karya sebelumnya. Ya, Ananda Maya Residence project pertama kami, kita sudah jalan, ya, dan kita jual di 2014, kita serah terimakan di 2018, kita lebih cepat serah terima 3 bulan dari yang kami janjikan di atas kertas. Oh, ya, thank you, ya. Dan Asia juga yang kita keluarkan di akhir 2017, ya. Dan hari ini kita juga sudah mulai handover, ya, dan itu juga tepat waktu, Bapak Ibu. Ya, dan kita juga masih punya proyek Arumaya di TBC Matupang, ya, apartemen. Dan proyek ini pun di tahun itu kita jualan, di tahun itu pun kita groundbreaking, nggak pakai lama, ya. Jadi komitmennya itu betul-betul kita jaga. Ini adalah 3 karya yang pernah kita luncurkan ke market sebelumnya, dan hari ini kita mau bicara soal Avania. Ya, Avania didevelop juga oleh konsultan yang kelasnya dunia. Ya, saya mulai dengan SOM, ini adalah arsitek konsultan kita, ya. Ini kita pakai dari New York. Project Avania adalah proyek pertama yang dikembangkan, didevelop oleh SOM di Indonesia. Ini something special, ya, karena memang SOM ini kelas dunia, ya, dan dari New York juga, jadi sudah mempunyai banyak karya. Salah satunya yang mungkin kita sudah sangat tahu adalah gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa di Dubai. Itu juga dikonsepkan oleh SOM. Arsitek yang sama juga yang mendevelop Avania. Ya, dan juga kita bicara soal indeks di sini sebagai interior design consultant kita, serta juga ada EcoPlan sebagai landscape consultant, ini juga kita pakai dari Singapura. Semua konsultan kita, baik mulai dari developernya sampai konsultannya, semuanya kelas dunia lah, ya, nggak perlu diragukan lagi. Oke, ya. Touch of tomorrow, ya, ini yang kita pengen bawa, sentuhan dari masa depan, sentuhan dari hari esok, ya, yang kita mau jual di Avania. Itu bicara soal smart living concept, bicara soal connectivity, dan juga bicara soal ruang, ya, spaces and urban greenery. Ya, ini yang kita akan angkat di Avania, dan saya akan coba highlight beberapa hal soal hal-hal ini, ya, di beberapa slide ke depan. Ya, kita punya smart community. Bicara soal smart community, Avania juga punya area fasilitas yang pastinya sangat-sangat memadai, ya, yang sangat luar biasa banyaknya, sangat luar biasa luasnya, dan memungkinkan sekali buat kita punya interaksi yang baik secara sosial di lingkungan hunian Avania. Ya, bisa sharing facility, kita bisa punya network, punya community, ya, dan kita juga dimanjakan oleh smart home system kita. Ya, smart home system mungkin banyak sekali lah yang sudah jual smart home system, tapi yang saya pengen highlight bahwa, ya, semudah kita bicara turn on the light dan lampu menyala gitu, turn off the light dan lampu mati, ya, itu bisa ada di Avania. Ya, by the way, kita punya show unit di bawah.
nanti mungkin bisa lihat ya gimana caranya smart home system kita ini bekerja ya. Oke, dan kita juga punya smart services. Bicara soal smart services, kita juga pastinya tahu betul yang namanya kebutuhan masa kini. Tadi di awal Pak Wibowo sempat sounding soal ya semua itu sudah bisa dikerjakan oleh gadget kita. Ya, dan kita mau juga kualitas hidup pun terlayani di situ. Karena kita concern soal living experience. Kita nggak mau sekedar bikin proyek yang cuman bagus secara spek, terus ketika jadi living experience tuh, udah nggak ngetop lagi tuh proyek gitu. Ada proyek yang sold out gitu ya, heboh penjualannya, begitu dihuni, nggak kedengeran lagi tuh bagusnya. Nah kita nggak mau kayak gitu ya, jadi kita concern sekali dengan living experience. Jadi kita punya services yang bisa juga melayani di Astra Living ya, kita sebut sebagai Astra Living, yang bisa melayani fitting out, yang bisa melayani rental, jual, bisa co-broking dengan Bapak Ibu pastinya gitu ya. Jadi memperluas market kita sama-sama, dan juga kita bisa sampai kepada order driver, order cleaning untuk para penghuni apartemen di Avania. Ya, nah itu yang jadi berbeda di Avania. Oke, bicara lokasi, ya, saya rasa udah sedikit banyak udah pada tahu ya lokasinya ada di mana. Oke, ya kita hanya sekitar 5 sampai 10 menit saja ya ke tol Senayan, ya, dan juga ke akses ke SCBD. Ya, kita punya 2 akses. Yang pertama di Gatot Subroto, yang kedua kita punya akses ke Widya Chandra menuju SCBD, dan kita juga hanya sekitar 35 sampai 50 menit ya tergantung kondisi jalan ke Soekarno-Hatta Airport. Yang kita tulis di sini ada range waktu ya. Rasanya lebih jujur ya kalau nulis begini ya. Ya, jadi ini yang merupakan nilai plus dari kita, dan kita bisa lihat secara lokasi. Yang ada di persimpangan sini, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah Semanggi, persimpangan Semanggi, Avania ada di sini, ya, akses Gatot Subroto langsung, oke. Dan kita sudah sangat tahu betul ada SCBD di sebelah sini, yang seperti bentuk tanda tambah. Kita tahu yang lingkaran ini itu bentuk mega kuningan, ya, lingkar mega kuningan. Jadi kita berada di jalan yang sangat-sangat strategis. Oke, kita dikelilingi oleh hotel-hotel mewah. Mungkin saya nggak perlu mention satu-satu ya. Termasuk juga ada Ritz-Carlton di sini, ya. Ada juga banyak area komersial yang juga punya kelas pastinya, ya. Ada premium offices, ya. Ada World Capital Tower, Capital Place, Plaza Mandiri, ya. Indonesia Stock Exchange, ya, dan lain sebagainya. Dikelilingi juga oleh restoran-restoran berkelas. Rumah sakit juga ada, MRCC, shopping mall, ya, Lotte Shopping Avenue, FX Sudirman, Pacific Place. Jadi ini daerah yang sudah pasti CBD-nya Jakarta ya udah komplit lah gitu. Rasanya nggak perlu banyak ngomong lagi soal ini. Ya, kita punya akses yang sangat strategis depan dan belakang. Ya, akses belakang juga pastinya bebas ganjil genap, dan itu pun langsung menuju SCBD. Oke, saya lanjut. Jadi ini adalah sebuah ringkasan yang saya pengen highlight. Bahwa kita adalah world class collaboration, ya. Di sini ada developernya world class, juga konsultannya juga world class, dan juga kita punya lokasi, address, ya, jalan yang juga istimewa, yang spesial, ya. Dan kita bicara soal services, kita bicara soal experience yang pengalaman yang baru. Oke, ya. Saya akan bahas sedikit soal konsep. Apa yang menarik? Kita punya bangunan seperti bentuk huruf A, Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat dari gambar ini. Saya bahas dari yang paling kiri dulu ya. Seperti huruf A yang sedikit mirror gitu ya, walaupun tidak persis mirror, tapi ini seperti bentuk huruf A. Kita bisa lihat ini memiliki view yang tidak saling blok. Itu yang pasti. Ya, ini view yang tidak saling blok. Lalu kemudian dengan punya jarak yang cukup, dengan punya gedung yang tidak saling blocking, maka kita akan mempunyai satu sirkulasi udara yang baik di proyek ini. Ini secara arsitektural ya, konsep yang saya bahas. Dan juga bicara soal koridor, di Avania kita punya yang namanya single loaded koridor. Apa artinya? Jadi artinya kita tidak mempunyai tetangga depan pintu.
Ya, kalau double loaded itu artinya kita punya tetangga depan pintu kita. Kita bicara single loaded di Amania, kita tidak mempunyai tetangga depan secara langsung. Nah, ini memberikan privasi yang lebih tinggi pastinya. Ya, kenyamanan yang lebih tinggi. Kita punya tetangga samping tapi nggak punya tetangga depan pintu. Ya, jadi lebih private. Oke, oke. Dan kita juga punya konsep ya, features yang kita mau angkat di sini adalah kita punya green area yang juga pastinya menarik. EcoPlan mendesain semua ini dengan konsep biofilia. Artinya apa sih biofilia? Biofilia itu mengizinkan bahwa kita berinteraksi dengan alam secara natural. Kita mengizinkan juga alam dengan alam. Artinya ya antara tumbuhan dan serangga pun juga bisa secara natural itu seolah-olah itu ada di habitatnya begitu. Ya, jadi sangat natural. Setiap fasilitas yang kita bangun dekat dengan taman dan itu pun membuat fasilitas kita feel-nya adalah alam banget. Semua fasilitas kita bisa mengakses jendela atau sinar matahari. Jadi bicara soal pencahayaan, sirkulasi, itu sangat baik sekali di fasilitas kita, apalagi dengan konsep biofilia ini. Jadi mengizinkan kita bisa berinteraksi dengan alam dengan lebih natural. Kenapa sih banyak orang stres? Karena mungkin memang kita kurang, di sebagian riset yang saya baca memang betul ya, ternyata banyak orang stres salah satu sebabnya karena kita sudah mulai kehilangan interaksi dengan alam. Ya, ciptaan Tuhan itu memang yang udah the best ya. Ketika kita mulai terputus koneksinya dengan alam, sometimes itu bisa membuat kita jadi lebih mudah stres. Nah, itu nggak akan terjadi di Amania. Ya, orang yang tinggal di Amania nggak akan stres lah hidupnya ya, pasti happy lah ya. Oke, nah saya lanjut. Oke, bicara soal fasilitas nih ya, Bapak Ibu ya. Saya bicara ringkasan proyek dulu bahwa kita punya kawasan ya di sini 1,9 hektar ya dengan kawasan apartemennya sendiri di atas tanah 8.300 meter square ya. Kita mempunyai dua residential tower dan satu office tower. Oke, tower yang pertama itu tower yang 66 lantai ya. Tower kedua itu yang 36 lantai. Oke, tower 1 itu ada 357 unit dan tower 2 itu ada 266 unit ya. Jadi nanti kita bisa lihat di floor plan-nya itu ada yang tower yang isinya 7 unit dan ada tower yang isinya 15 unit per lantai. Oke, total unit kita ada 600-an Bapak Ibu ya. Dan kita punya lift itu di tower 1 ada 3 passenger, 1 private lift dan 1 service lift. Ya, tower 2 itu ada 3 passenger lift dan 1 service lift. Bisa diperhatikan bahwa tower 1 itu punya private lift. Ya, itu yang bisa di note di sini. Tower 1 punya private lift dan itu hanya untuk tipe 3 bedroom. Ya. Dan kita punya parking lots juga. Ini juga luar biasa menurut saya, dari 623 unit kita punya 547 lots. Ya. Parking. Jadi ya memang mendekati 1:1 ya. Dan kita punya waktu estimated groundbreaking itu direncanakan di tahun ini juga di kuartal ketiga. Dan untuk handover-nya kita rencanakan di kuartal ketiga tahun 2024. Oke? Ya. Saya lanjut ya. Fasilitas. Kita punya 2 lantai fasilitas Bapak Ibu. Yang saya pengen share di sini adalah yang ground floor. Yang saya pengen share di sini yang ground floor dulu. Kita ada 7 fasilitas mulai dari entrance dulu ya. Drop off, ada lapangan basketnya, ada indoor kids room-nya juga, ya, ada semi outdoor kids playground, ya, dan ini juga ada dedicated delivery point, ada tennis court juga di fasilitas ground floor. Dan ternyata tidak hanya itu, kita masih punya banyak sekali yang lain. Di lantai ke-7 kita punya ada lounge, ada lap pool, ada kids pool, ada laser pool. Ya, poolnya aja ada 3. Tinggal pilih aja mau berenang di mana ya. Ada aqua gym juga, ada jet pool, jacuzzi, ya, steam dan sauna juga. Ada indoor gym, ada outdoor gym. Ya, ada play parknya, ya, playgroundnya, ada barbecue
barbecue pit dan juga outdoor diningnya, ada jogging tracknya, ada lounge di situ, ada function room dan juga outdoor lounge, yaitu cabana. Ya, jadi dari fasilitas ini bisa dilihat, yang panjang ini adalah lap pool, ya, yang ini ada leisure pool di sini yang seperti bentuk segitiga dan juga ada kids poolnya. Areanya sangat-sangat luas sekali. Bahkan kita mempunyai area lebih dari 5.000 meter persegi untuk area fasilitasnya. Gede loh Bapak Ibu itu, ya, gede sekali, ya. Lebih dari 5.000 meter persegi itu untuk luasan area fasilitasnya saja. Jadi rasio fasilitas berbanding dengan huniannya itu sangat-sangat nyaman sekali, ya. Oke, dan semua area fasilitas ini, baik itu yang indoor, itu pun bisa mengakses sirkulasi udara dan sinar matahari yang baik. Bisa melihat view, bisa melihat ke poolnya, bisa melihat ke sinar matahari lepas begitu. Jadi kita sudah pikirkan sekali, dan ini yang tadi saya mention bahwa smart community ini memungkinkan kita berinteraksi dengan tetangga, punya social life, gitu kan, di zaman yang sudah sangat mandiri sekali antara pribadi demi pribadi. Memungkinkan kita di sini bisa punya interaksi yang baik dengan fasilitas yang nyaman, fasilitas yang luas, ya, fasilitas yang memungkinkan kita berkomunitas. Oke, jadi saya lanjut. Oke, bicara amenities, ya, ini kita lihat sedikit beberapa gambar yang dari fasilitas yang ada di kita. Ini adalah lap poolnya. Wow, resort banget ya. Pulang ke rumah sore-sore, habis macet-macetan, terus berenang sebentar gitu, berenang-berenang cantik gitu. Wih, asik ya. Dengan view kayak gini, feel-nya resort banget di dalam, tapi ketika kita ngelihat keluar, kita bisa ngelihat suasana CBD, gedung-gedung tinggi, itu feel yang very unik ya. Ada resort, suasana resort ketika kita melihat sekitar, tapi ketika kita melihat sekeliling, suasana CBD, itu unik sekali ya. Dan itu ada di Avania. Oke, dan kita punya aqua gym di sini, ada jogging tracknya juga di sekeliling poolnya ini. Ya, aqua gym ini ya kita bisa fitness di setengah itu terjun ke dalam air begitu ya. Jadi itu aqua gym kita, salah satu fasilitas kita juga. Oke, dan kita juga punya play park ya di dalam fasilitas kita. Oke, dan ini dia floor plan. Oke ya. Floor plan kita, seperti tadi saya sudah bilang di Rekap Project, bahwa kita punya 2 tower residensial ya. Di yang pertama ini kita sebut sebagai tower 1 di sebelah kiri, lalu kita punya tower 2 yang di sisi sebelah kanan. Secara garis besar kita bisa lihat rangkuman di sisi tabel sebelah sana bahwa kita punya studio 1 bedroom, 2 bedroom, dan 3 bedroom. Ya, tower pertama kita bisa lihat bahwa ini dialah yang memiliki 7 unit per lantai untuk lantai tipikalnya. Dan tower yang kedua yang memiliki 15 unit per lantai untuk lantai tipikalnya. Ya. Oke. Di sini juga mungkin saya bisa share soal view-nya ya. Ini di sini juga ada arah utara dan selatannya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini sudah sesuai utara dan selatan, atas utara bawah selatan. Dan view di tower 1 ini untuk arah utaranya itu bisa menghadap ke arah SCBD ya. Dan kemudian ini saya bicara tower 1 ya, view atas itu bisa menghadapnya ke SCBD, jadi bisa melihat ke arah Pacific Place ini bisa. Lalu kemudian view selatannya itu dia bisa mengarah ke view-nya Pondok Indah. Pondok Indah. Ya, tower 2. View utaranya itu dia bisa menghadap ke arah apa ini? CBD ya, CBD Jakarta, arah Sudirman. Ya, arah Sudirman. Ini CBD Jakarta yang utara, dan kemudian arah selatan ini bisa melihat ke arah Kemang. Begitu. Ya. Jadi ini adalah tipe-tipenya. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, saya akan comot beberapa tipe aja ya, karena memang pastinya ada beberapa perbedaan sedikit-sedikit, tapi saya akan ambil beberapa tipe yang tipikal supaya saya tidak habis terlalu banyak waktu untuk menjelaskan layout. Nanti layout yang akan Bapak Ibu terima pastinya kondisinya full ya, semuanya bisa dilihat, tapi saya akan tampilkan hanya beberapa saja. Oke, studio di sini dengan luasan SGFA-nya itu adalah 38 square meter.
Ya, seperti ini layoutnya. Ya, ini saya lagi bicara yang tower 2 dulu. Kenapa saya mulai tower 2? Karena saya mau pengen mulai dari tipe-tipe yang terkecil dulu. Baru pelan-pelan kita bicara tipe yang terbesar. Oke, jadi saya mulai dengan tower 2 karena tower 2 adalah unit-unit yang kecil. Oke, Bapak Ibu, clear ya? Jadi ini adalah tipe studio. Tipe studio ini hanya ada di tower 2, tidak ada di tower 1 sama sekali. Oke, luas SJFE-nya sekali lagi 38 square meter. Dan kemudian ada tipe lagi one bedroom deluxe ya dengan luasan 54 square meter ya, luasan 54 square meter. Ini juga ada di tower 2 seperti ini layoutnya ya, one bedroom. Ya, saya pikir studio dan one bedroom tipikal lah ya untuk apartemen. Ya, kita memiliki memang layout yang juga pasti nyaman sekali dengan area dining, area living yang juga menyatu jadi memberikan kesan yang luas. Oke, lalu kita punya tipe di sini adalah one bedroom suite, ya, one bedroom suite di sini dengan luasan SJFE-nya 62 square meter, ya, 62 square meter. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi ada kata-kata deluxe, ada kata-kata suite, deluxe sama suite lebih tinggi suite. Ini saya kasih hints-nya biar mempermudah Bapak Ibu menghafal, ya. Kita punya tipe kalau ada kata-kata deluxe itu adalah yang paling terendah, suite itu di atasnya, ya. Lalu kemudian kita punya satu level lagi istilahnya grande. Jadi ada deluxe, suite dan grande, ya. Itu mengurut dari terkecil ke yang terbesar. Oke, ini yang suite dengan luas 62 square meter semi gross. Oke, saya lanjut. Ini adalah yang two bedroom deluxe, ya. Kita masuk ke two bedroom sekarang, ya. Kita masuk ke two bedroom deluxe. Oke, ini kenapa ada A, ada 2. Saya jelaskan sedikit ya. A itu menunjukkan memang tipenya two bedroom deluxe A. 2 itu bicara dia di tower 2. Ya. Two bedroom deluxe A2, A-nya itu memang tipenya deluxe A maksudnya, dan 2-nya itu menjelaskan dia ada di tower 2. Kenapa? Karena di tower 1 juga kita punya naming deluxe juga. Oke. Dan kemudian two bedroom deluxe A1 di sini kita udah masuk ke tower 1 ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi tower 1 akan start dengan tipe two bedroom. Ya. Tower 1 hanya ada tipe two bedroom dan three bedroom. Oke. Ya, saya ulang, tower 1 tipenya two bedroom dan three bedroom. Tower 2 yang lebih kecil-kecil dia mulai studio, one bedroom dan two bedroom. Ya, oke. Ini adalah tipe two bedroom deluxe A1. Oke, ini bisa dilihat layoutnya, masuk area kitchen, dining, living, lalu ada kamar anak dan kamar master di paling kiri, kamar master. Ya, stacknya ini stack A, bisa dilihat di skematiknya. Oke. Lalu saya masuk ke two bedroom suite. Nah, tadi kita masih ingat ya, suite itu adalah tipe yang lebih tinggi dari deluxe. Kalau Bapak Ibu perhatikan, secara luasan udah pasti lebih besar. Dia di sini udah angkanya udah 109 square meter semi grossnya. Dan untuk tipe suite ke atas, two bedroom suite ke atas, dia sudah memiliki area service, area kamar pembantu dan kamar mandi pembantu. Ya, itu salah satu nilai plus juga untuk tipe two bedroom suite ke atas, sampai three bedroom juga nanti ada. Ya, oke, ya seperti ini layoutnya. Jadi ada, jadi ini kayak 2+1 lah, ya 2+1. Oke, saya lanjut. Three bedroom deluxe. Nah, oke, three bedroom deluxe. Three bedroom deluxe, dia unit yang terbesar di kami ya three bedroom. Oke, ya bicara deluxe berarti dia start dengan yang paling kecil dulu nih, ya three bedroom deluxe. Ini ada kelihatan kamar-kamarnya, mulai dari kamar anak 1, kamar anak 2, lalu ada area masternya. Ya, by the way tadi two bedroom deluxe yang sempat saya bicara di awal itu ada show unitnya Bapak Ibu, dan tipe three bedroom juga ada show unitnya. Jadi nanti habis ini kita bisa lihat, oh layoutnya bagus ya, oh ternyata nyaman, oh kompak dan praktis sekali. Nah itu bisa kita rasain tuh, ngerasain teknologi smart home-nya gimana, oh materialnya kualitasnya kayak gimana. Nah itu nanti kita bisa lihat sama-sama setelah ini ya Bapak Ibu. Jadi ini three bedroom deluxe, balik lagi. Ketika kita bicara three bedroom, dia sudah punya area wet kitchen.
Jadi ada dry kitchen, ada wet kitchen. Itu 3 bedroom. Ya, tadi saya bilang, saya tegasin lagi ini supaya mempermudah Bapak Ibu menghafal ya. Karena kalau melihat belajar sendiri pasti repot nih, saya bantu ya. Jadi 2 bedroom suite tadi udah punya area services, ada kamar pembantu, kamar mandi pembantu. Dan semua ke atas tipe yang lebih besar semuanya udah punya. Dan sekarang di 3 bedroom deluxe itu sudah ada tambahan lagi wet kitchen. Jadi ada dry kitchen, ada wet kitchen. Ya, dan ini sudah punya private lift. Di sebelah kiri atas kita bisa lihat itu adalah private liftnya. Jadi dia punya foyer sendiri dan langsung masuk ke areanya dia. Jadi dia juga punya pintu depan yang dari lift, private lift, dan punya pintu belakang ya ke service lift di belakangnya. Jadi ini keistimewaan dari 3 bedroom. Oke, 3 bedroom deluxe ini ya Bapak Ibu. Ini unit berselang-seling ya. Unit ini bisa kelihatan dari tabel skematik di sini bahwa unit ini berselang-seling Bapak Ibu. Ada unit yang di lantai tertentu berselang-seling dengan unit yang nanti kita sebut sebagai 3 bedroom grande. Ya, saya note dulu nih. Ntar kita bisa lihat. Oke, 3 bedroom suite saya masuk. 3 bedroom suite adanya di lantai bawah. Dia unitnya sudah lebih besar, 200 square meter. Ya, 200 square meter, sama dia punya private lift, dia punya kamar pembantu, kamar mandi pembantu, dia punya dry kitchen, dia punya wet kitchen. Ya, oke, ini tipe 3 bedroom suite. Dan kemudian saya masuk ke tipe 3 bedroom grande. Di sini ada kata-kata double volume. Double volume artinya apa? Kita punya area living dan dining di area sini itu ketinggiannya 2 kali lipat. Ketinggiannya 2 kali lipat. Kalau kita punya normal ceiling itu ketinggiannya 3 meter, maka di sini di area living dan dining kita punya ketinggian ceiling di 6 meter. Jadi double volume. Ya. Oke, nah bisa kelihatan ya dari sini Bapak Ibu tabel skematiknya menjelaskan yang tadi saya sebut bahwa berselang-seling dengan tipe yang tadi namanya 3 bedroom deluxe. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, iya ini bengong semua, nggak tahu nih maksudnya apa. Iya, oke. Oke ya, saya run through dulu ya. Nanti mungkin habis ini kita bisa ngobrol-ngobrol, ntar bisa lihat, oh lebih paham lagi ya. Oke, saya lanjut. Jadi ini sedikit ringkasan Bapak Ibu ya, kita world class developer ya, kita punya investment yang pastinya good yang pastinya bagus ya, pastinya berkelas di kawasan CBD Jakarta ya, location, connectivity sudah pasti, kita punya 2 akses tadi ya, kita bicara Gatot Subroto dan Widya Chandra menuju SCBD, kita punya Olympic Flank Pool ya, jadi pool yang tadi kita sebut sebagai lap pool itu panjangnya sepanjang Olympic, yaitu 50 meter. Gede ya dengan luas fasilitas tadi yang nggak nanggung-nanggung, saya bilang luas fasilitas kita itu areanya lebih dari 5.000 meter square ya. Lalu kita punya konsultan juga yang kelasnya internasional ya, kita punya desain yang kompak, yang praktis, yang punya value gitu kan, yang nyaman di satu sisi, dan juga dimanjakan dengan smart living ya. Dengan praktis kita bisa memberikan voice command dan semua elektrik kita bisa atur, baik itu mau lewat apps, mau lewat voice command, mau lewat saklar, kenyamanan itu yang kita berikan. Menurut saya, dan juga ini ada ya, di state of art, landscape, and facilities. Bicara soal facilities, tadi biobilia, konsep, greenery, ya, itu semua ada di Avania. Kalau saya bisa merumuskan versi saya sendiri ini ya, Avania itu adalah perpaduan yang sangat manis antara community ya, tadi bicara community dan juga bicara teknologi ya, dan juga bicara soal akses. Nah itu semua bisa tersatu padu di Avania ya. Jadi ini yang mau kita ciptakan ya. Ya, bicara facility, community, kita dimanjakan juga dengan teknologi, kenyamanan, ya, kita dimanjakan dengan hijau gitu, alam gitu, terkoneksi dengan alam. Itu adanya di Avania, Bapak Ibu. Ya, ini yang kita bilang touch of tomorrow.